Mengapa harus laki-laki? Dan doanya luar biasa, menadakan tangan, tapi tangan yang suci. Wah, saya mikir lama sekali ayat ini. Kenapa? Inilah papa. Jadi ketika seorang laki-laki menikah, dia itu jadi imam. Dalam hukum perjanjian lama, seorang imam itu kalau berdoa selalu digambarkan berdiri, dua tangan terentang. Tangan kanan harus ke atas, tangan kiri harus ke bawah. Mengapa imam digambarkan seperti itu? Karena itulah imam. Tangan kanan ke atas, artinya menghubungkan dengan Tuhan. Tangan kirinya ke bawah, hubungan dengan manusia ini. Jadi semua permasalahan umat, permasalahan manusia diterima dengan kiri, dibawa ke tangan kanan, dikembalikan ke surga. Tuhan mengolah, diubah jadi berkat, turun tangan kanan, kembalikan tangan kiri, dan diberikan kepada yang lain, yaitu imam. Itulah suami. Catat ayatnya, nanti baca di kamar masing-masing. Mazmur 128, jangan dibuka. Mazmur 128, ayat 1 sampai 6, nanti baca. Oke, atau kalian lihat ya, apa judulnya? 128 kitab Mazmur. Coba lihat judulnya apa? Nggak usah dibaca. Mazmur 128 ayat yang pertama judulnya apa? 128, bukan 28, 128. Apa judulnya? Apa? Berkat atas rumah tangga. Di tangan siapa berkat atas rumah tangga? Coba baca ayat 1 dan 2. Ayo, siapa aja boleh? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kita nggak tahu siapa orang itu. Berbagai orang takut akan Tuhan. Terus? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Nah, luar biasa bukan? Kamu kerja apa saja, kamu bisa nikmati hasil jerih payahmu, kamu bahagia. Nah, siapa orang di 2 ayat 1 dan 2 itu? Ayat 3. Baca Petrus. Kalimat pertama aja, kata pertama aja, siapa? Nah, cukup sampai di situ. Kalau disebut istrimu seperti itu, berarti itu firman untuk siapa? Suami. Maka berkat atas rumah tangga bukan di tangan istri, tapi di tangan suami yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan itulah ayah, itulah papa. Nanti baca seterusnya di rumah, di kamar. Oke, sekarang kita kembali ke tadi itu, nggak usah dibuka. Jadi seorang laki-laki harus berdoa dengan tangan yang bagaimana? Menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oke, kita lihat sebuah kisah. Nggak usah dibuka. Di Keluaran 19 ada sebuah kisah. Hari itu Israel perang dengan Amalek. Musa sudah tua. Lalu Musa naik ke bukit berdoa. Masih ingat? Ketika Musa bagaimana Israel menang, dan ketika Musa bagaimana Israel kalah? Ayo jawab. Ketika Musa mengangkat tangan, Israel menang. Hubungkan dengan ayat itu. Suami-suami dengarkan ini. Istri anak-anak kita akan mengalami banyak masalah dan malapetaka ketika tangan kita najis dalam doa. Kalau besok kalian menikah, ingat ini. Rumah tangga kita aman, bahagia, selamat, indah, harmonis, semuanya itu di tangan suami, di tangan papa, bukan di tangan istri. Begitu kita doa menadahkan tangan, nggak harus secara fisik, ya capek kok tiap hari begitu. Nggak secara fisik, tapi secara hati, secara rohani. Apa sih arti mengangkat tangan? Nomor 1 itu karena kita imam, angkat tangan kita. Yang kedua, angkat tangan tanda menyerah. Aku nggak berdaya Tuhan tanpa Engkau. Itu arti menadakan tangan yang suci.
Satu, karena itu imam. Kedua, karena tanda menyerah. Yang ketiga, semua orang angkat tangan itu minta tolong, bukan? Betul? Semua orang minta. Apalagi orang mau tenggelam, tangannya dikapai-kapai supaya orang tahu. Jadi suami-suami, rumah tangga kita seperti apa, jadi apa, keadaannya bagaimana, itu sangat ditentukan oleh suami. Takut akan Tuhan atau tidak. Sekali saja suami pernah pukul istrinya, langsung tangannya tidak kudus. Dan kalau nggak mau bertobat, masih pukul lagi, rumah tangganya akan hancur. Setan akan masuk ke keluarga itu, menyerang istri, menyerang anak, yang sakit, yang ribut, yang macam-macam kacau di keluarga. Itulah hati Papa harus dipulihkan, supaya Papa jadi imam di keluarga. Hebat sekali Alkitab ini. Maka itu jangan main-main dengan firman Tuhan ini. Betapa pentingnya fungsi Papa, supaya kerajaan surga nyata di bumi. Jadi Taman Eden kembali lagi. Angel, bikin apa kamu? Kenapa? Kamu mikir apa? Ayo dengaran. Oke. Hebat bukan fungsi Papa itu? Kayak yang perempuan, bisa jangan sampai salah kalian menikah, memilih laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jangan. Itu pelan pria, jadi Papa yang bertanggung jawab, jadi suami bertanggung jawab. Ayat terakhir, Efesus 5. Siapa suami itu? Efesus pasal 5. Kita melihat kebenaran ini. Apa hati Papa perlu dipulihkan? Efesus pasal 5 ayat mulai ayat yang ke-22. Judulnya apa? Hidup sebagai suami istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saya akan baca ayat yang ke-25. Hai suami, suruh bagaimana? Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami itu adalah wakil Kristus. Ayat 26, ayat 28. Demikian juga siapa? Suami harus bagaimana? Ayo baca terus. Suami harus bagaimana? Mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi itulah suami. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap gerejanya atau jemaat. Jadi suami itu siapa menurut pasal ini? Suami itu mewakili siapa? Kristus, Tuhan Yesus. Maka itu ketika seorang laki-laki tidak bisa mewakili Yesus, langsung dia pasti mewakili setan. Nah, cuma itu saja. Mungkin jadi rusak dunia ini. Kalau kita laki-laki nggak jadi seperti Kristus, ya kita jadi seperti setan saja, gitu saja. Itu banyak anak-anak yang jadi korban, istri-istri menderita. Suami itu Kristus, laki-laki itu wakil Kristus, istri itu jemaat. Jadi apapun juga yang kita buat, kita harus membuat dunia itu sembuh. Amin. Nyatakan Papa kepada dunia. Nyatakan. Maka nanti dunia akan sembuh lewat hidup kita, lewat pelayanan kita semua. Dunia akan disembuhkan betul-betul. Itulah Tuhan kita. Kalau kita mau menyatakan itu, aduh, dahsyat sekali. Saya akan akhiri dengan surat Filemon. Inilah hati Papa kepada dunia ini. Surat Filemon. Ini surat yang paling pendek perjanjian baru karena cuma satu pasal. Dan kisahnya itu menarik sekali.
Ya, kitab Filemon. Cuma satu pasal saja. Kisahnya begini.